Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di podcast About TNG. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, guys. Ini tidak asing lagi nih, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Tangerang, Bapak Haji Matromli. Pak, selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Andika. Siap. Pak, ini podcast About TNG. Kita mau mendekatkan diri nih Pak dari pejabat sama masyarakatnya Pak. Kita mau tahu lebih dalam lagi tentang sosok Pak Haji Matromli ini. Lahir di mana Pak? Baik, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya lahir di sebuah kampung namanya Kampung Dayur, Desa Sindangsono. Waktu itu masih Kecamatan Pasar Kemis ya. Oke. Sekarang ada pemekaran, jadi masuknya ke Desa Sindangjaya. Pada waktu itu saya lahir di Sindangsono atau Pasar Kemis ya. Kemudian pada tanggal 5 Mei 1972. Saya dibesarkan dalam keluarga sederhana. Pada waktu itu saya 9 bersaudara. Wih, banyak juga ya. Alhamdulillah. 9 bersaudara. Kemudian laki-laki 8, cuman perempuan hanya 1. Pak Haji Ombi keberapa tuh? Saya yang ketujuh. Yang ketujuh. Nyaris bontot lah ya. Ya, Ada nyaris bontot, pengais bungsu ya. Iya. Saya dibesarkan dari keluarga sederhana lah. Pada waktu itu memang orang tua saya menjabat sebagai kepala desa. Oh, iya. Kepala desa. Kalau zaman dulu mah kan 8 tahun kepala desanya. Sekitar berapa periode, 3 periode lah zaman dulu. Itulah singkat-singkatnya keluarga saya. Nah, kemudian saya masuk sekolah di SD, di Pasar di SD 6 tahun. Kemudian saya sekolah. Pada waktu itu memang sempat saya belajar di sebuah madrasah ya. Kalau orang bilang pesantren, sempat pesantren saya berapa di sini di Dander ya dulu ya. Nah, saya masuk sekolah MTS sambil jadi bukan SMP bukan, sekolah Madrasah Sanawiyah. Nah, selama 3 tahun sambil pesantren, kemudian melanjutkan sekolah saya di SMA, kemudian selesailah kurun waktu singkat ceritanya SMA. Pada waktu itu saya sempat melanjutkan kuliah ke Serang, kemudian Serang. Pada semester 2 saya memang karena saya mau kendaraan pulang kuliah itu sekitar jam 4 saya mengalami kecelakaan. Nah, kecelakaan sampai saat sekarang juga masih terbayang-bayang lah kecelakaan. Traumatik gitu. Ya, traumatik. Kecelakaan itu jadi pada waktu itu hujan kan rincik-rincik. Ya, di pinggir jalan itu hujan itu kan pergi. Iya. Nah, di Jalan Pakupatan itu kan saya belok Untirta. Iya, Untirta Jalan Pakupatan. Nah, kebetulan di situ ada anak kecil yang sedang main kelereng. Nah, main kelereng. Kemudian saya jatuh menghindar mereka. Kelereng itu di bawah motor saya. Anak kecil itu mengambil. Akhirnya bukan mengambil, jadi motor lagi jalan begitu kencang, dia masuk ke kereta ke antainya itu, jir ya. Dan itu kondisi jalan licin. Licin, saya udah jatuh. Udah jatuh. Udah jatuh saya. Itu jatuh, motor itu kan jalannya muter gitu. Iya benar. Nah, akhirnya dia masuk, hajar semua ininya, jarinya. Mereka memang anak seorang pejabat lah. Akhirnya kemudian kita musyawarah. Ya sampai kita diobati sampai sembuh, kemudian dikasih santunan dan sebagainya, semua lah proses. Akhirnya di situ saya berhentilah nggak melanjutkan kuliah. Artinya itu pada waktu itu udah gimana lah, udah bukan karena proses polisi panggil, pengadilan panggil, semua ada. Udah sekitar hampir kurang lebih 1 tahun. 1 tahun kemudian saya dapat panggilan juga dari kejaksaan. Nah, cuman mempertanyakan kaitan dengan anak tersebut. Dan pada waktu itu juga saya udah berikan santunan. Ya, nilai santunan semua udah sepakat lah musyawarah, karena memang itu nasib saya aja, bukan saya nabrak anak kecil, bukan.
saya masuk dengan teman-teman gitu kan, wira swasta lah, artinya kan bergabung wira swasta kita di Jakarta, kemudian dikenali di Glodok, main barang-barang ini apa elektronik. Itu yang udah nggak putus, itu udah putus kuliah ya? Putus. 1 tahun ini udah disibukkan dengan itu? Ya, putus ya. Udah bisnis itu mulai terjun? Ya, terjun bisnis, terjun. Kemudian 92 itu memang ada apa pembebasan di wilayah Belaraja, dan masuk saya ada di situ kan ada apa namanya scrap dari pabrik itu kan, perusahaan di Belaraja kan banyak. Iya. Walaupun saya tinggal di Pasar Kemis, kemudian saya masuklah di situ 93 ya. 93 saya mengelola satu perusahaan yang kita kelola sampai saat sekarang, saya masih kelola itu. Di bidang apa Pak? Di bidang limbah industri ya. Di bidang limbah. Iya. Pada waktu itu 94 saya menikah ya. Oke. 94 menikah saya. 94 menikah Dengan gadis asal mana Bapak? dengan gadis teman sekolah saya di mana? SMA. Oh, di SMA. Jadi istri saya kelas 1, saya kelas 2. Oh iya. Itu adik kelas saya. Adik kelas. Jadi saya kelas 3, istri saya kelas 2. Dua. Saya keluar lanjutkan itu. Kemudian istri saya keluar kuliah di Jakarta di Universitas Borobudur. Nah, istri saya selesai, ketemulah di semester akhir ya saya. Nah, semester akhir alhamdulillah ya itulah sekarang jadinya kita melaksanakan pernikahan di tahun 94. Nah, yang namanya proses 94 kalau udah menikah kan kita nggak kerja apa-apa kan pusing juga. Oh iya. Iya kan? Nah, akhirnya kita membuka suatu perusahaan kecil lah, perusahaan kecil itu ya termasuk saya bergerak di bidang limbah industri. Kalau dulu bilang besi tua ya. Kalau dulu mah kan nggak begitu, yang identiknya yang besi tua itu yang jualan termasuk Madura ya. Kalau Cina kita nggak ada. Kalau saya perhatiin di Belanda cuma saya kali. Itu daerah doang ini ya bukan ini. Dulu yang tahu maksudnya. Nah, proses-proses berkembang, saya punya tempat juga lapak sampai saat sekarang saya belum saya jual di Desa Canggudu ya, Kecamatan Belaraja. Lapak saya itu tempat saya sekitar 1000 meter ya. Kita usaha di sana dengan proses begitu lika-liku, banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri. Itu modal sendiri Pak? Modal Dari awalnya? Modal pada waktu modal sendiri saya. Kalau bilang nggak punya modal sih enggak sih. Tapi modal sendiri yang ada aja gitu ya. Dan sekarang malah besar, lebih besar. Cuman kesabaran kita lah, kita harus diuji kesabaran, dan kita juga punya seorang bos yang notabene mereka itu percayaannya dari bos ke kita itu cuman hanya modalnya jujur. Itu makanya kita belum ngambil juga uang sudah dikasih duluan. Jadi bukan dipinjemin, ketika memang barang udah nyampe baru mereka hitung gitu. Karena kita apa adanya gitu kan. Ini saya bilang barang mau diambil, ya udah ntar dikirim uangnya gitu kan. Artinya kan kita modalnya jujur, itu aja lah modalnya jujur. Seringkali saya diberikan kepercayaan seorang bos, uang itu kalau pembelanjaan misalkan nilainya 15 juta, mereka itu masukin 20 juta, berarti 5 juta itu uang apa? Mencoba itu, mencoba. Dites lah. Ya dites itu, dites. Akhirnya kita konfirmasi lagi. Nih bos, ada lebih, oh iya. Nah, Padahal Pak Haji, bosnya dari mana nih dulu? dari Jakarta sih. Dari Jakarta bosnya. Iya, dari Jakarta ya. Sekarang udah besar. Banyak lah bos. Ya namanya perjalanan lika-liku, proses tidak semesti harus kita besar sendiri. 2004 saya ditawarin masuk ke politik untuk mencalonkan legislatif di tingkat kabupaten. Nah pada waktu itu memang saya mendukung juga teman saya pada waktu itu yang nyalon itu kan Personalia Taiwan, Jajuli, mereka nyalon. Saya nggak nyalon 2019, 2000 bukan 2024. 2004. 2004 ya, 2004 ya. Saya nggak nyalon. 5 tahun berikutnya saya suruh nyalon di 2009. 2009. Ya, saya masuk 2009, pengurus juga, pengurus DPD masuk. Alhamdulillah saya
pada waktu itu dapil 1 cuma satu-satunya Golkar yang terpilih 2 kursi, Ibu Intan dengan saya. Nah, saya diberikan amanah, berjalan dengan singkat, jadilah anggota dewan. Iya, DPRD Kabupaten Tangerang. Ya, singkat ya. Kita juga harapannya nggak tahu jadi dewan ini seperti apa, kan nggak tahu kan. Kita kan di dunianya bukan di dunia ini, di dunia beda kan. Kalau kita di dunia usaha, ini dunia politik, ya kan. Kita kalau ada kegiatan yang sifatnya muludan, ya kan, santunan anak yatim, ya kita harus turun juga kan, diundang. Karena memang konsekuensi itu mah, udah konsekuensi. Kenapa masuk ke dunia politik, ya itu konsekuensinya. Jadi beda dengan usaha mah. Iya. Kalau udah jadi milik publik gitu iya, ya. dan itu juga mereka juga tujuannya menjadikan kita juga setidaknya kan harapan mereka itu kan ingin menghadirkan kita kan, merasa oh dulu kita tahun 2009 didukung, kemudian kita mengundang nggak datang kan bagaimana gitu kan. Menyuarakan aspirasinya lah. Ya, menyuarakan aspirasi. Pada waktu itu saya nggak tahu kok masuk ke dewan apa sih gitu kan. Ternyata banyak yang kita bantu kepada masyarakat. Yang masyarakat yang tadinya kita berwar-war, bersuara di luar, ketika kita masuk ternyata memang kita bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Contohnya kalau dulu misalkan jalan Kresek belum di paving block, ya kan? Ketika kita jadi anggota dewan kita paving block karena itu ada salurannya berarti ada manfaatnya kan, manfaatnya. Itu dulu jembatan ini nggak bisa dilewati oleh masyarakat. Ketika kita ke sana sekemampuan kita, jadi jembatan itu bisa bagus, ya kan? Dengan melalui kita, itu masih ada kepuasan tersendiri. Kalau kita melihat berapa sih nilainya untuk usaha kerja jadi anggota dewan, kita bandingkan lebih enak berusaha sebenarnya. Tapi kalau dengan uang kita sendiri untuk membangun jalan paving block, kemudian ada jembatan, nggak mungkin kita, ya kan? Kalau kita punya duduk di anggota dewan, setidaknya kita bisa, ya kan, membantu masyarakat walaupun tidak langsung. Itu ada manfaatnya lah. Dengan berjalan waktu kan ketemu lagi nanti 2014 kita nyalon lagi. Wah, ini saya bilang mau nyalon lagi enggak nih? Nyalon lagi 2014. Jadi dewan kabupaten. Dalam perjalanan kan saya tidak selesai. Jadi 1 tahun lebih lagi ya kepilih. Alhamdulillah saya pada waktu itu memang alhamdulillah dari dapil itu memang saya seorang terbanyak dan diamanahkan oleh masyarakat dan dipilih. Dan kalau saya bilang mungkin masyarakat banyak yang kita bantu kemudian nggak terlihat gitu kan. Dan itu jadi ketua DPRD ya Pak? Ya, saya waktu itu diberikan amanah oleh pimpinan partai politik jadi ketua DPRD ya, 2014 sampai harusnya 2019 ya. Jadi saya sebelum selesai jabatan saya ya komunikasi ya beginilah, mau maju nggak gitu kan. Saya bilang enggak, saya menyelesaikan ini dulu tugas saya sebagai ketua dewan. Akhirnya keluarga saya musyawarah, kemudian juga saya sampaikan ya itu kalau mau maju mah nggak apa-apa, yang penting mah amanah gitu aja. Ya ini sampai saat sekarang. Oke, terima kasih banyak nih Pak Wakil. Ini sangat menarik kayak kisah inspirasinya. Putus kuliah, terus mengalami trauma gitu, tapi mulai bangkit nih dengan usaha sendiri ya. Termasuk naik ya jadi anggota DPRD, ketua DPRD dan sekarang wakil bupati, bisa jadi bupati juga. Pesan nih untuk kaum milenial nih yang ada di UTMG. Terakhir. Saya pesan kepada kaum milenial agar dapat bisa melaksanakan harus rajin belajar. Saya pesan juga kepada para remaja khususnya Kabupaten Tangerang agar menjaga, karena memang sekarang masih COVID-19, menjaga protokol kesehatan. Dan saya juga berharap masyarakat Kabupaten Tangerang termasuk kaum milenial nih yang memang benar untuk bisa menjadi garda terdepan buat masyarakat, buat Kabupaten Tangerang.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.